Oke, sahabat-sahabat Garuda, sebuah euforia dan juga sebuah vibes di mana kekuatan timnas Indonesia semakin nyata di bulan Maret ini. Dan sahabat-sahabat Garuda juga bagaimana kekuatan timnas Indonesia. Ini tentunya harapan besar adalah membawa lambang Garuda yang ada di dada dan juga mengibarkan bendera merah putih di level Piala Dunia nantinya. Amin. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, biar gak miskomunikasi, abaikan tentang apa yang dikatakan oleh cawe-cawe, abaikan tentang apa yang dikatakan oleh beberapa lokal player dan juga pemujanya dan juga akamsinya. Misalkan mereka mengatakan bahwa timnas company dan timnas yang bla bla bla. Dan ini adalah tamparan keras dan mari kita simak bersama. Ngomong-ngomong soal ego, coach tadi coach bilang mungkin egonya. Mungkin ego. Yang ditakutkan juga akan ada pertarungan ego nih di bawah Mistar, coach. Audero kan kita tahu punya CV yang panjang, pernah di Inter Milan, pernah di Juve juga. Como sekarang cadangan terus. Palermo. Di Como aja cadangan. Iya, terus kan melawan Martin Pas yang juga tampil luar biasa kemarin. Iya, which is good. Gue bilang bagus-bagus aja. Kita punya dua kiper yang selevel, ya kan? Jadi untuk gue sih mau Pas, mau Emil yang main ya enggak. Ini kan yang penting kan cuma satu, timnas. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, bahkan siapapun ketuanya, timnas yang kita dukung. Kan Erik Thohir nggak mungkin 20 tahun di sini. Kan pasti pada saat ada diganti kan. Kluivert juga nggak tahu berapa lama, nggak tahu juga kan. Kan bisa diganti lagi. Nah, tapi yang kita dukung kan tetap timnasnya, pemainnya. Jadi kalau lihat dua pertandingan kemarin, penilaian coach soal Kluivert, berapa coach penilaian yang bisa diberikan? Dari dua match itu. 6. Apa kritikan yang bisa coach sampaikan? Ya di match pertama nggak jalan. Harusnya bisa langsung jalan. Alasannya nggak tahu. Cuman dari 2 match 6, match ketiga 4 bisa naik ke 7 kan. Kan yang penting untuk gue sebenarnya bukan Kluivert doang. Pastor sama Lansat kan kelihatan banget mereka berdiskusi terus kan. Jadi maka dari itu kan gue di sini kalau nggak salah bilang 3 in 1 kan. 3 pelatih ganti 1 kan. Jadi bukan Kluivert aja. Nah 3 ini mau mendengar, mau berubah, menerima kritikan. Sehingga kita meningkat. Nanti lawan Cina harusnya bisa meningkat lagi kan. Nanti kalau udah setahun mereka pegang kan harusnya udah tahu karakter pemain. Jadi merubahnya juga lebih gampang. Maka dari itu apakah main 3-4-3 terus belum tentu. Akan beradaptasi dengan waktu yang nantinya. Ya, dengan kualitas pemain yang ada, siapa yang cedera atau enggak. Dan mungkin ada pemain lagi masuk kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas harus diakui juga secara ofensif timnas kita lebih baik coach ya di bawah. Makanya ketidakberuntungan Sintayong adalah dia nggak punya striker selevel Ole Romani. Mungkin kalau ada Ole Romani pas Sintayong main, ya mungkin kita akan menang lebih banyak, bukan 1 gol, bukan 1 match dari 6 pertandingan. Ketika kemarin kalah melawan Australia dan juga netizen ini akhirnya ada tagar Kluivert out. Sebetulnya ini nggak sih coach? Adil nggak sih coach? Enggak. It's not fair. Gue juga kecewa, gue juga kritik Kluivert di video gue, tapi kalau out is not fair. Ya baru 2 hari gabung masa out langsung. Masa tiap kali kita out. I mean waktu Sintayong kalah 4-0 di kandang lawan Jepang kan nggak out juga. 4-0 lawan Australia di Piala Asia kan nggak out juga. Kualifikasi 5-1 lawan Irak kan nggak out juga. Ini masa baru 2 hari udah out. Jadi kesempatan itu sama. Nggak make sense lah. Ya. Melawan China kan akan di Juni coach, masih ada berapa bulan lah untuk mempersiapkan tim. Highlight apa yang bisa coach mungkin kasih untuk timnas kita? Highlights maksudnya? Persiapan. Poin-poin apa yang bisa menjadi krusial itu? Ya 1, make sure nggak ada yang cedera. 2, lu harus berikan segalanya. Karena lawan lu ada 2, 1 cuaca, kelembapan, 1 Cina. Cina itu kenapa tuh? Melihat Cina. Gue nonton Cina kemarin. Gue nonton Cina lawan kita. Itu kan Cina parkir bis gila itu. Itu pertama sangat jarang kita di bawah SC main nyerang kan. Itu Cina parkir bis loh. Kemarin gue nonton lawan Australia, Cina terbuka banget mainnya. Sekarang mereka kan buncit. The only option, Cina nggak punya pilihan lain selain 2 kali menang. Nggak ada pilihan lain. 2 kali menang, itu pun belum tentu lolos. Ya kan? Nah, sekarang akan adalah pertanyaan, apa iya lu mau 2 kali menang terus main bertahan? Ya kita nggak tolol juga kan? Pemain kita nggak goblok juga. Kluivert harusnya Kluivert dan kawan-kawan harusnya nggak tolol juga kan? Kalau mereka bermain bertahan ya kita main secure juga. Ya berarti cuma 3-4 pemain yang ke depan. Tapi kita pun harus menang juga untuk bisa lolos. Peluangnya sekarang gimana sih coach dengan hasil kemarin Bahrain? Kita game on. Kita menang lawan Cina udah kemungkinan besar kita lolos.
untuk Piala Dunia? Apakah Gua bilang 2026? cukup besar. Gue cek grup-grupnya ya. Gue bilang cukup besar. Karena di grup-grup lain tuh nggak salah 3-4 itu Timur Tengah. Semua Timur Tengah. Timur Tengah. Cuman Timur Tengah ya levelnya Bahrain. Dan kita sudah peluang mengalahkan Bahrain, sudah mengalahkan Arab Saudi. Gue ngomong di beberapa channel peluang kita 60-70% dan itu nggak berubah. Kalau gue bilang peluang kita 100%, artinya kita rank 2 sama Jepang kita lolos. Kan nggak realistis. 60-70% masuk ke pot 4. Kan tergantung drawing. 2 kali main ketemu tim yang itu, tim Timur Tengah. Tim Timur kan kita sering menang juga loh mereka. Lawan Saudi aja kita sekali seri sekali menang kok, ya kan? Nah ini harus kita lebih manfaatkan. Jadi yang penting menang lawan Cina dulu lah. Coach, ada pemain yang mungkin bisa menjadi tenaga tambahan ketika melawan China nanti? Ya Milano, Jonathan. Lu dengar gosip? Enggak. Coba spill di sini. Enggak, gue nggak dengar serius. Gue pernah tanya langsung ke Pak Erik. Pak Erik, waduh masih jauh itu jawabannya itu. Siapa coach yang dekatan ini nggak ada? Yang gue dengar Milano lagi ke Indonesia sama orang tuanya. Katanya. Nggak tahu, gue nggak ada bukti juga. Katanya. Karena terakhir kita wawancara Patrick Kluivert kan sempat ngomong Jairo. Ya. Tapi Jairo kayaknya susah. Ya, Erik Thohir juga bilang susah. 40% dia bilang. Apa yang buat susah coach? Masalah sama kayak dia. Kalau nggak salah Pak Erik itu membandingkan dengan Martin Paes. Itu kan lama juga itu prosesnya. Berarti dia bilang seribet itu. Jadi mereka sudah hire lawyer, sudah hire itu. Prosesnya lama dia bilang. Karena nama Joe Lopez ini agak sedikit mengejutkan ya. Maksudnya di bawah radar. Tapi taunya ya, untuk menggantikan nih Jairo. Tapi taunya impactnya sebuah konsisten ya coach, bukan karena dia senior. Tapi ini kan jangka pendek. But that's okay. Yang kita butuhkan juga sekarang jangka pendek lolos. Dan kalau netizen bilang kita butuh menang, gue setuju. Patrick Kluivert datang, dia tahu bahwa dia nggak dapat banyak peluang. Ya dong, dia tahu jadwal, dia tahu bahwa peluang untuk bereksperimen, untuk friendly match, mungkin untuk jangka menengah dia bisa melakukan itu untuk Olimpiade sama Piala Dunia 2030 lah. Tapi yang kita inginkan, ya lu ambil resiko dengan job ini, ya lu harus siapkan. Itu gue paham apa yang netizen inginkan, tapi jangan lupa prosesnya juga. Kasih dia waktu lah. Mungkin waktunya nggak 5 tahun kayak Sintayong, tapi berapa bulan, dan ini dalam 2 match kan berdasarkan begitu mepet waktunya itu kan udah bagus. Makanya gue rasa bukan hanya gue tapi netizen juga punya harapan tinggi lawan China, ya kan? Karena yang gue tangkap di netizen coach, oke, kita memang percaya proses yang udah kita lalui 5 tahun. Tapi kan kemarin seharusnya tuh ada sebagian pihak yang mengatakan harusnya kita memetik itu kemarin, tapi tiba-tiba diganti pelatih baru dan kita harus menunggu proses lagi. Enggak gini. Untuk meng-cut itu pasti PSSI punya alasan dong, nggak mungkin asal cut. Kita 6 kali main sekali menang loh. Jadi prospek lu untuk lolos ke Piala Dunia apa? Makanya di cut meningkatkan probabilitas. Makanya semua juga kecewa pas kalah lawan Australia, termasuk gue. Tapi kan kita bounce back dalam 5 hari. Nah ini kan tinggal diteruskan. Australia kan nggak 90 menit main jelek kita. Mereka 5 peluang 5 gol loh. Orang jangan lupa itu, iya kan? Bahwa kita main jelek, ya definitely. Hampir satu tim kecuali Romania yang main cukup bagus. Tapi kan kita bounce back. Nah bounce back udah ada perubahan dari perubahan strategi dari pilihan pemain. Kalau ini terus diterapkan, kan ini juga termasuk proses gitu loh. Cuman ya PT Kluivert dan kawan-kawan harus sadar waktu kalian nggak banyak. Dan kita pengen lolos, mau itu lewat jalur AB, gang tikus, gang kelinci lah, apalah. Berapa persen peluangnya sekarang? Gue bilang cukup besar. Di atas 50? Iya, lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia. Yang penting lo menang lawan China dulu. Udah itu dulu. Itu kuncinya ya? Spesifik soal Liga 1 coach. Pada akhirnya Liga akan menjadi pabrik pemain tim nasional. Dari coach sendiri, apa yang harus dilakukan coach? Melihat river ya dengan liga-liga di Eropa, apa yang harus dilakukan Pak Erick Thohir dan juga PSSI untuk Liga kita? Yang meningkatkan kualitas Liga. Caranya gimana? Salah satu yang Pak Ferry Paulus, Ketua LIB, ngomong ke kita waktu itu bahwa gue tanya, kenapa lu pakai banyak pemain luar? Pemain luar bagus, tapi untuk gue terlalu banyak kan. Dia bilang kita akan meningkatkan standar pemain luar. Salah satu itu. Ini contoh, dulu pemain Belanda Liga 3 masih oke. Nanti nggak bisa, cuma Liga 1, Liga 2. Jadi standar pemain luarnya ditingkatkan. Oh jadi nggak bisa sembarangan pemain luar bisa sembarangan luar main di sini. Salah satu cara itu. Cuman mereka pasti semoga mereka punya cara lain dan itu ada hasilnya.
Nah mereka tunjukkan di Asia dulu juara-juara terus masuk ke Asia. Di Asia bisa bersaing aja nggak usah juara, ngerti nggak? Nah itu artinya liga kita udah naik kan. Nah itu kan tapi itu kan semua jangka panjang nggak bisa kita lihat. Yang kita lihat jangka pendek kan cuma timnas. Gitu. VAR udah diterapkan, wasit Jepang udah di hire. Itu kan bagian dari meningkatkan kualitas liga. Dan itu butuh proses Iyalah, panjang. butuh proses panjang. Walaupun Patrick Kluivert dia bilang di media Belanda, this is a start. Artinya Kluivert juga sadar, ini baru mulai loh kita. Jadi prospek itu masih bagus ke depannya dan lu harus lihat perubahan. Kalau enggak, gue akan kritik juga kalau gue nggak lihat perubahan. Kan lu udah tahu pelatih sebelumnya seperti apa. Kalau diganti harus lebih bagus dong, iya kan? Standarnya harus naik. Iya. Kalau main 3-4-3 sama nggak masalah. Asal lu jam parkir bis kasarnya begitulah. Nah kalau standar lu ini 1-2 match kan nggak bisa jadi parameter juga. Kalau setelah 10 match lu nggak main lebih baik daripada pelatih sebelumnya, ya ngapain diganti? Gitu simple aja. Dan siapapun pelatihnya mau gue kenal nggak kenal kan, kita harus tetap kritis. Penting itu. Iya. Dan orang bilang gue nggak berani kita kritik Kluivert karena sesama Belanda. Cek video gue aja kan gue kritik pas lawan Australia. Setelah lawan Australia. Iya kan? Gue mah I don't care. Kan gue bukan buzzer, gue nggak dibayar. Kenapa gue takut kritik? Statement itu ya. Ya iyalah. Karena orang nuduh gue buzzernya ET, barisnya ET. Lah kalau gue percaya dengan proyek ET, ya gue dukung dong. Tapi kalau gue percaya juga dengan Kluivert dan kawan-kawan. Tapi kalau mereka berbuat salah, ya harus kita kritik lah. Kritik kan bukan kita benci, bukan karena kita mau menjatuhkan. Coach, gue jadi inget dulu Coach pernah bilang kan, pernah bertemu dengan Pak ET waktu awal banget dia jadi ketua PSSI. Terus Coach waktu podcast ini pertama kali bilang 60-70% sudah oke dengan rencana dari Pak ET di awal. Enggak, Pak ET bilang kalau saya bisa menjalankan program saya 60-70% saya sudah puas. Oh iya. Dia bilang gitu. Iya. Gue bilang, Bapak menjalankan 50% aja, saya sudah puas. Karena sepak bola Indonesia ini ribet. Sekarang udah berapa persen? Belum lah, baru 2 tahun. Sekarang semua udah dijalankan tapi masih awal kan. Di Liga 1, di Timnas, di pembinaan, itu kan masih awal. Makanya dimulaikan dengan ditunjuk ini itu, orang-orang ini yang qualified. Nah nanti berapa tahun ke depan kita harus lihat pelan-pelan progresnya seperti apa. Tapi yang nggak punya waktu adalah timnas. Dan gue setuju sama netizen bahwa ya, lu harus perform. Memang proses. Yang gue maksud proses itu bukan 2-3 tahun. Ya kasih waktu berapa hari lah untuk napas kasar begitu. Masa lu 2 hari gabung udah lu suruh out kan gak make sense. Karena netizen bilang Kluivert udah, sebenarnya bukan salah Kluivert ya. Maksudnya dia udah tahu resiko itu. Betul, gue setuju. Tapi ya 1-2 bulan lah kasarnya begitu. Kan sekarang udah dapat kan? Yeah. Karena udah 2 match kita lewatin dan hasilnya ya cukup memuaskan. Dalam arti kita dapat poin yang kita inginkan, kita kecewa lawan Australia, dapat poin yang inginkan, tinggal. Nah habis itu kan masih ada 2 bulan ini kan ada perkembangan menjelang ke sana. Nah nanti kumpulnya kan lebih enak, lebih kenal, lebih itu ya kan. Nah harusnya meningkat terus ini, mulai dari titik Australia harusnya meningkat terus. Kalau kalah lawan Jepang itu kan calculated loss, setuju? Iya kan? Tapi kalau kita menang lawan China, kemungkinan besar kita lolos ke round berikutnya. Nah, itu keempat Timur Tengah nih yang kemungkinan gue lihat UEA, Oman, Qatar, sama Irak. Kemungkinan 2 dari 4 itu kita ketemu. Apakah bisa? Ya bisa lah. Kalau lu menitik titik KPI sampai mana Coach? Untuk evaluasi performa dari Coach Patrick. Apakah ketika kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026 itu menjadi KPI atau lebih dari itu? Ya lebih dari itu karena gini, kalau asumsi kita nggak lolos, gue kecewa, gue sangat kecewa. Tapi kan bukan berarti kita harus main pecat aja kan? Kan masih ada Piala Asia 2027. Piala Asia 2027, masih ada Piala Dunia 2030. Nah ini kan baru parameternya di situlah. Dimulai dari Piala Asia lah. 2027 ya? Ya, ada progres nggak lu? Tapi ya gue harap ya somehow gue setuju dalam arti lu berani ambil job ini ya make sure lu tapi kalau nggak lolos ya nggak usah dipecat juga. Cuman tergantung pecat nggak pecat kan tergantung permainan dan lain-lain. Asumsi kita menang kita lolos ke round berikutnya melawan lawan yang harusnya kita bisa menang, ternyata kita main jelek dan kalah ya evaluasi bisa aja dia dipecat.
Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.